Moshi para wibu, gimana? Sudah lihat iklan Rise of Kingdom hari ini? Kali ini Watashi akan ngelanjutin kisah Spy X Family bagian 2. Tempat dimana keluarga dusta yang cemara menjalankan hari-hari yang penuh cobaan yang akan menimpa bahtera rumah tangga bohongan mereka. Tanpa bersunda gurau, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi ceritanya sekarang si Anya mau dibalikin anjing oleh si papa dan si mama. Kalau anjing dikasih makan pakyu bisa bangkrut ya anjing. Dibawalah si Anya ke toko anjing yang kerjasama dengan Wes. Itu loh yang nyuruh si Lloyd menjalankan misi rahasia ini. Yang tentu aja anjingnya pada kekar semua. Gimana anjingnya kawai? Matamu kawai. Panik dong si papa lihat penolakan si Anya. Hingga dia dikasih tahu pemilik toko ada bajar hewan di kota. Namun malah si Lloyd dapat misi rahasia. Aduh, taiku pada tawuran, kalian duluan aja ya. GPP, kita tungguin. Papa kalau modal suka sambil mainin bung, jadi bakal lama. Anak setan. Hingga si Anya dan si mama milih pergi duluan ke bajar hewan. Sementara si papa ternyata diberi misi buat nyegah rencana pembunuhan seorang menteri oleh sekelompok teroris yang isinya mahasiswa yang telat sidang skripsi. Salah satunya orang ini yang gak mau memberi informasi sama sekali. Tapi pas melihat bosnya kena tangkap, itu tuh dalangnya saya mah cuma ikut-ikutan karena gak mau sidang skripsi. Wah, ngelihat bosnya mengkhianati dia akhirnya mau buka suara. Dan keungkap juga maha teroris ini mau ngerusuh pas pertemuan para menteri dengan meledakkan bom yang dibawa seekor anjing. Dan yang ternyata yang tadi tuh si Lloyd yang nyamar. Ngedengar para mahasiswa ini yang mau memicu perang antar negara, Wise pun tak mau tinggal diam dan menyuruh si Lloyd buat ngegagalin rencana mereka. Di sisi lain juga para maha teroris yang sedang pegang anjing tumbal, salah satunya anjing putih ini yang tiba-tiba lari ke seorang anak dan menyelamatkannya dari papan isekai. Tak jauh dari sana si Anya dan si mama sampai di bajar hewan. Si Anya senang lihat beragam hewan. Ada kucing, ada anjing, ada beruang. Percuma ya kamu disekolahin mahal-mahal. Hingga si Anya ke anjing-anjingan. Tapi itu semua teralihkan karena ada anjing putih yang tadi lewat. Si Anya kaget pas baca pikiran si anjing, ternyata ada keluarga mereka. Ngeliat Mama Uchiha tergenjutsu sales toko, si Anya yang penasaran pun diam-diam mengikuti si anjing hingga masuk ke sebuah gedung dan ngedengerin para maha teroris khotbahan. Kita akan membuat perang antara dua negara ini agar kita gak sidang skripsi, terus gak ditanyain kapan kerja, dan yang parah lagi ditanyain kapan nikah agar kita bisa fokus untuk bisa mythic glory. Jadi tunjukkanlah tekad kalian wahai anak muda. Senjo Sesengyu. Ngedengar itu si Anya tahu mereka jahat, tapi si Anya keburu ketahuan dan diancam akan dilukain. Si anjing yang ngeliat itu pun mau melindungi si Anya. Sini lu maju, jangan berani sama anak kecil. Berani lu ngelawan. Seketika si anjing kasih penglihatan ke si Anya bahwa bentar lagi ada telepon berdering, dan benar aja gak lama kemudian telepon berdering yang membuat si Anya bisa kabur dengan si anjing. Dari sini juga si Anya tahu si anjing bisa spoiler masa depan. Kembali ke si mamah yang panik kehilangan anaknya yang masuk ke mode Uchiha-nya hingga ngegunain Byakugannya namun gak nemu juga. Hingga ia ngelihat si Anya di luar yang sedang berkuda dengan si anjing. Tolong, ada penjahat. Kelihatannya mereka udah kabur jauh, padahal aslinya si anjing malah muter-muter doang. Yang akhirnya mereka ketemu lagi dengan para penjahat. Gak guna lunjing. Sebelum si Anya kenapa-napa, si mamah datang dengan Konoha Senpu. Tung. Wih, ngelihat itu pemimpin teroris bernama Cat memerintahkan anjingnya buat nyerang si mama. Namun si mama ternyata lebih anjing daripada si anjing, yang membuat para penjahat kabur. Sementara yang turu diikat si mama. Si Anya pun nyeritain semua kejadian barusan, bahwa ada anjing yang dijadiin kurir bakso borak. Si anjing putih ini sih aman ya. Mendengar cerita si Anya pun, si Yor pun lapor polisi. Halo polisi, di sini ada teroris. Biayanya 10 juta ya bu. Waterpark. Namun tiba-tiba si anjing kasih spoiler lagi ke si Anya bahwa nanti pas jam beng-beng berdaring bakal ada ledakan yang membuat si papa mati dan animenya bakal tamat. Karena gak mau tamat sampai di sini aja karena bakal ada season 2, si Anya pun
pun mau ke sana dong. Mama Anya mau bawain Papa tisu buat cebok. Dikejarlah sama Uchiha Yor karena gak mau anaknya lost track lagi. Di tempat lain juga si Lloyd yang ngedelapan namin markas maha teroris malah dapat ampas hingga ia diberi info locker oleh si handler bahwa para mahasiswa ini dapat anjing ini dari Black Magic yang ternyata anjing-anjing ini adalah hasil eksperimen pemerintah yang udah diberhentiin. Dan gak lupa juga mereka udah nangkepin mahasiswa lainnya yang langsung disidang skripsi. Apa tujuan kalian wahai anak muda? Ya bikin simulasi PUBG. Jeduk. Si handler kasih tahu mereka bahwa perang sebenarnya gak sama kayak PUBG yang bisa mati masuk lobby terus main lagi yang bikin mereka hening seketika. Sementara si Cat tetap pada niatnya walaupun ia alone ia akan memasang bom di sekitar jam beng-beng karena banyak orang di sana. Si Lloyd yang ngedengar rencana mereka dari mahasiswa yang udah pada tobat pun OTW ke sana. Sementara si Anya sendiri udah duluan sampai di sana. Namun si Anya gak tahu tempat bakso borak meledaknya di mana. Jing kasih spoiler lagi agar kita bisa dapat season 2. Namun yang pasti si Anya tahu bahwa bom meledak bersamaan dengan jam berdering. Namun pas si Anya lihat jam, tik tak tik tak. Cara baca jam gimana? Si Anya pun nanya-nanya ke NPC di sana. Om, sekarang jam berapa? Kamu nanya. Dih, udah tenggelam juga orangnya. Tiba-tiba si Anya disembunyiin si anjing, soalnya ada si Cat ke sana. Anjingnya si Cat sempat nyium bau temannya hingga saling tatap-tatapan, namun ia malah ditarik oleh si Cat. Si Anya sempat baca pikiran si penjahat bahwa si Cat udah masang bom di suatu tempat. Si Anya pun ke sana dong. Hingga si Anya mau buka pintu, tapi ia baru keingat kalau ia buka bakal ada sound effect kedua meme. Akhirnya si Anya masuk ke celah yang ada di sana. Si Anya pun belaga kayak gegana karena sering lihat di film-film kalau ngejinakin bom suka potong kabel merah. Jir hitam semua. Daripada ngegaca, si Anya pun mau kasih kode dengan saus tomat buat si Papa agar gak buka pintu. Hingga gak lama kemudian si Papa datang ke sana dengan para figuran. Si figuran dengan sotoy mau membuka pintu namun beruntung dihalangi oleh si Papa. Kejadian barusan ngebuat penglihatan si anjing kembali ke semula dan animenya tetap lanjut ke season 2. Alhasil mereka gagal nangkap si ketua teroris karena kedatangan para intel negara. Tapi si Lloyd punya rencana yaitu dengan datang ke gedung DPA yang udah penuh dengan intel negara. Yang tentunya ada si Yuri juga. Si Paman Tri disuruh pergi sekarang, tapi pas disuruh masuk mobil yang disediain, ia milih nyetir sendiri. Kesempatan itu dipakai si Cat buat mengikuti Paman Tri. Namun gak diduga si Paman Tri ternyata adalah si Lloyd yang nyamar. Si Lloyd pun memancing si Cat ke tempat agen yang lainnya. Sempat adu tembak namun si Cat bisa mengatasinya dengan ngelempar bakso borak ke temannya si Lloyd. Yang tentunya mereka masih selamat. Sekarang sisa si Lloyd dengan si Cat yang masih nyangka itu Paman Tri yang asli. Dan memerintahkan anjingnya buat ngejar Paman Tri. Yang tentunya aki-aki mana yang bisa lepas dari anjing yang terlatih. Namun wah anjir, aki-aki mana bisa kayak gitu woi. Hingga si Lloyd ke pojok dan si anjing pun menyerang dia. Sengaja nahan serangan si anjing biar bisa melepaskan bomnya ke sungai. Si Cat yang ngeliat itu pun mencet tombol bomnya namun malah meledak di sungai. Si Cat sadar yang ia kejar-kejar tuh bukan Paman Tri. Ia pun memilih lari. Di tempat lain si Yor yang lagi cari si Anya gak sengaja ngeliat si Cat. Yang langsung aja ia beraksi dengan lompat ke tengah jalan. Si Cat yang kepanikan pun banting setir. Mobilnya di taijutsu si Mamah yang ngebuat tabrakan. Si Yor pun memberitahu lagi kejadian barusan ke polisi. Hingga akhirnya keluarga dusta ini ketemuan juga. Mereka nyeritain semua apa yang terjadi. Si Papa merasa bersalah karena mereka terlibat dengan urusannya. Ini gara-gara lu ya anak bagong. Maaf. Bersamaan dengan itu datang seseorang yang ngakunya budak negara yang ingin membawa si anjing. Namun si Anya yang ngelihat penglihatan si anjing yang masih keluarganya pun mencegahnya supaya gak dibawa. Anya mau anjing ini, kalau gak Anya mau mogok sekolah. Weh, yang alhasilnya si Anya dibolehin pelihara si anjing meski si anjing dibawa dulu oleh mereka untuk diperiksa. Dan keluarga dusta ini pun pulang bersama. Selain jadi ibu rumah tangga dan bunuhin orang, aku juga pahlawan. Anya bisa nyelamatin Papa dan animenya pasti bakal punya season 2. Aduh, mules, pengen ke Oyoy. Beberapa hari lewat, akhirnya si anjing datang juga dan menjadi member baru di keluarga dusta. Si anjing senang dong karena sekarang ada yang sayang.
pulang setelah mengalami semua penderitaan di tempat penelitian. Keesokannya si Anya nanya ke si papa kenapa ia gak dapat bintang. Padahal udah ngalahin penjahat binal. Namun si papa bilang ke si Anya jangan bilang apa-apa soal kejadian kemarin. Alhasil si Anya fokus lagi buat ngedeketin si Demian. Karena ia sekarang punya anjing jadi bisalah buat deket-deket dengan si Demian. Hingga di kelas si Anya ketemu dengan si Becky. Anya punya anjing bau. Anjingnya jenis apa? Ngeliat reaksi si Becky yang terpana, ia pun nyoba ke si Obos. Malah pergi si anjing. Aku punya anjing bau. Terus gue harus bilang wow sambil guling-guling gitu. Lihat itu si Demian merasa ia terlalu jahat ke si Anya. Yang jadinya siapa nama anjingnya? Namanya anjing. TikTok. Ngapain coba gue nanya tadi? Alhasil si Anya minta saran ke si Becky buat nama anjingnya. Disaranin lah oleh si Becky buat nyari referensi dari nama makanan. Makima bisa, gak usah bawa-bawa anime sebelah juga blok. Si Anya pun belum nemu nama yang pas hingga ia pulang ke rumah. Yang langsung dianjing-anjingin sama si anjing. Wah, Anya nanti mandinya pakai tanah ya. Lihat itu si papa ngajak mereka jalan-jalan. Papa bilang ke si Anya kalau namain anjing jangan yang susah biar anjingnya bisa ngapalin. Mereka sampai di taman anjing. Wah, banyak sekali anjingnya. Jing ikut main juga dong. Namun si anjing gak menuruti mau si Anya. Si Anya nyangkanya ini karena si anjing belum punya nama. Alhasil ia nanya-nanya ke orang-orang. Mbak namanya siapa? Kalau kamu siapa? Jangan sampai dijilat anjing ya, soalnya haram. Melihat kebahagiaan mereka walaupun cuma keluarga dusta, si Lloyd pengen cepat-cepat nyelesain misinya karena gak mau melibatkan mereka lagi dalam bahaya. Tak lama kemudian mereka pun mau pulang, namun sarung tangan si Anya mendadak hilang, yang ternyata diambil oleh anjing boxer yang sempat mau nyerang si Anya, namun dihalangi oleh anjing putih yang ngebuatnya kena mental. Anjing pun ngebalikin sarung tangannya ke si Anya, yang ngebuat si Anya keinget adegan anime kesukaannya, yang hasilnya si anjing diberi nama Bon. Ayo Jing, waktunya makan. Nyobain ah. Jing gak enak. Kalau boker kamu di sini ya. Jir, bau. Habis itu mereka main bersama sampai ketiduran. Ih lucu, emang cocok jadi anak anjing ya. Namun kebahagiaan itu harus keganggu lagi karena Mama Yor hari-hari ini suka datang telat. Si papa sempat kepo sih, namun mereka udah buat perjanjian untuk gak kepo urusan masing-masing. Tapi tetap aja si papa khawatir hingga gak lama kemudian si mama pulang juga dengan tangan yang banyak luka dan muka yang suram kayak habis bantai kelannya sendiri. Tanpa sepatah kata si mama pun masuk kamar. Si Anya juga dapat spoiler lagi bahwa si mama nanti akan nangis. Dan yang ternyata Sior lagi khawatir karena jika ia gagal dalam misi kali ini, ia bakal kehilangan keluarganya. Hingga keesokannya pas pulang kerja, Sior keluar dari suatu toko dengan membawa kantong yang keluar cairan merah menuju suatu rumah. Gas lagi gak? Iya gas. Itu tomat kok bisa sampai gitu woi? Yang ternyata Sior pengen belajar masak karena kemarin-kemarin suaminya lemas seharian karena masakannya. Sior pun minta bantuan sama temannya yang akhirnya Camelia lah yang terpilih untuk menderita karena dicepuin pacarnya. Lu ya yang habisin masakannya anjing. Karena si pacar gak mau menderita, diundanglah si Yuri buat habisin masakan kakaknya. Dan dimulailah Master Chef ala-ala dengan di awal-awal disuruh ngupas kentang yang bikin Sior luka-luka. Disuruh motong daging malah ketipisan. Dicoba potong sayur malah kebelah sama talenannya. Yang hasilnya Sior dimaki-maki Chef Juna. Si Yuri pun kesal ngeliat kakaknya digituin. Namun Sior enggak baper karena ini juga demi keluarganya. Hingga masakan Sior pun jadi dan si Yuri lah orang pertama yang mencicipinya. Enak kakain. Hingga mereka berdua nyobain yang bikin mereka bentar lagi ke isekai. Meski begitu, Camelia dengan sabar nyuruh Sior buat bikin bakso yang hasilnya malah kayak bakso borak. Bahkan adiknya juga saking sukanya hampir terbenatkan di anime ini. Udah bro, belum waktunya. Hingga Camelia nyuruh Sior buat mengingat makanan yang dibuat ibu mereka, yaitu semur dengan endog mata kucing. Alhasil mereka pun kembali masak dengan bantuan instruksi Camelia. Akhirnya masakan Sior kelihatan enak juga. Pas dicobain juga rasanya gak kayak siksa neraka. Tapi pas Yuri nyobain ternyata ada yang masih kurang. Hingga Camelia nambahin cairan putih yang membuat masakannya sekarang bisa bikin Chef Juna bahagia. Akhirnya penderitaan si Camelia dan pacarnya udahan. Sior yang punya skill baru pun mau mencoba
mencoba ke keluarganya. Sempat pesimis lah si Papa dan si Anya, namun pas dicobain, kok enak. Ngelihat suami dan anak bohongannya pada bahagia, si Yor pun terharu karena bisa berguna juga bagi mereka. Karena udah pede level dewa, si Mamah juga masak hidangan penutup. Yang pas dicoba malah bikin tutup usia. Besoknya si Lloyd ketemuan dengan si Frankie buat kasih info. Aku jatuh cinta. Skip. Dengerin gue dulu lah, buat memperpanjang durasi. Yang akhirnya didengerin juga. Si Frankie ngasih tahu seluk-beluk kecengannya. Di Stalker, si Frankie mau minta tolong ke si Lloyd supaya bisa dekat dengan gebetannya. Ngelihat temannya yang udah Jonas banget, si Lloyd pun membantunya dengan kasih rumus asmara. Karena si Frankie masih belum ngerti, alhasil dibuatlah simulasi dengan si Lloyd jadi hode. Karena itu si Frankie jadi pede dan siap buat ngajak gebetannya ke Oyoy. Namun pas ketemu asli pulangnya ia pun ketemu dengan keluarga dusta. Si Lloyd nanyain perkembangannya gimana, yang tentu aja dijawab dengan kebohongan belaka. Namun si bocil yang tahu sebenarnya nenangin si Om. Hingga si Frankie pun galau di suatu bar yang ditemani juga oleh si Papa yang kasihan lihat temannya yang gegana. Setelah pilarnya udahan, kini si Anya kembali ke sekolah. Karena rencana buat ngenalin anjingnya gagal, si Anya pun mau pamer foto keluarga dustanya yang udah update 2.0. Aduh, foto keluargaku yang bahagia ini jatuh Namun si Damien gak tertarik, malahan si Becky lah yang kesamsam ama ketampanan si Papa yang kayak opa pipo Korea yang bikin dia punya cita-cita jadi pelakor. Aku akan jadi pelakor terhebat di dunia. Gak lama kemudian kelas seni pun dimulai dengan dipimpin oleh si Harry, yang hari ini mereka disuruh buat bikin origami yang mitosnya bahwa karya mereka bakal dinilai oleh orang penting si paling seni, yaitu Deidara. Si Damien yang ngedengar itu jadi kesempatan bagi dia buat caper ke ayahnya. Namun si Damien malah satu tim dengan si Anya. Asulah lah bagong lah, lu jangan beban ya. Gak lama kemudian si Harry ngecek and recheck karya anak-anak kayak si Becky yang ngebuat papahnya si Anya. Namun diingetin lagi oleh si Harry bahwa temanya tuh binatang. Kan manusia juga binatang pak, apalagi yang suka ngutang. Sungguh argumen yang elegan tuh. Sementara si Anya membuat si Bon yang disabilitas. Gimana, karyaku bagus kan? Bagus. Bagusan jadi sampah. Si Damien niatnya sih pingin buat lambang keluarganya, yaitu hewan persilangan singa dan elang atau gripon lah disebutnya, biar si Damien bisa dinotip ama si Papa. Ngedenger niat si Damien, si Anya pun mau ngebantu, namun kenyataannya malah ngebeban. Yang bener lu Cil, lu juga kan bocil. Diam lu pada. Ngeliat kearogantoan si Damien, si Harry pun memarahi si Damien. Hingga jam pelajaran pun udahan, si Anya minta maaf karena ngebeban dengan cara mensedekahkan karyanya yang ditambahin sayap gripon. Itu sampah ya, bukan karya. Namun gak diduga karya Damien malah juara karena karyanya yang penuh makna. Meski begitu si Damien tetap kecewa karena gak bisa diliatin ke bapaknya. Malamnya si Damien dapat telepon dari orang rumah yang katanya keluarganya tuh malah gak peduli sama dia. Namun untungnya ia masih punya para budak yang membuatnya bisa merasakan kebahagiaan. Keesokannya si Harry ngumumin bahwa minggu depan bakal ada PTS di mana yang punya nilai tertinggi bakal dapat Stella, sedangkan yang terendah gacor Zeus. Namun dilihat dari hasil pelajaran kemarin, nilai si Anya paling jeblok. Alhasil ia dapat remedial. Di saat itu si Anya juga berencana baca pikiran si Damien saat PTS. Namun ya gak diduga ternyata nanti ada gerhana bulan, jadi si Anya gak bisa pakai kekuatannya buat nerawang. Alhasil ia panik dan nyuruh si Bon spoiler masa depan. Namun yang ada malah makanan yang ujungnya si Anya makan terus turu. Anjir, belajarnya kapan woi? Si Papa pun rela menderita demi mengajari si Anya. Namun si Yor yang perhatian pun mencoba nyuruh adiknya buat ngajarin si Anya. Yang diiyain lah sama si Papa. Singkatnya si Yuri pun datang. Kakak ayo kita ngedih, ada si dia. Ini pertama kalinya si Anya ketemu dengan si Paman. Si Anya penasaran dong sama si Yuri yang katanya intel negara dan mencoba baca pikirannya yang isinya inces semua.
Punya keluarga gini amat dah. Namun gak ada pilihan lain, si Anya pun belajar dengan si Yuri dengan mode Uchihanya. Si mama yang perhatian pun bilang, pelan-pelan aja belajarnya ya. Alas ya. Yang akhirnya si Yuri ngajarin si Anya dengan mode sabar. Meski begitu tetap aja kepala si Anya ngebul. Hingga diceritain lah asal mula si Yuri bisa jadi sekarang. Ia mati-matian namatin semua bahasa Indonesia, matematika, kimia, fisika sampai bisa jadi intel negara demi kakaknya. Kalau pinter nanti Anya bisa jadi Saitama, bisa berubah jadi Titan, ya jelas bisa jadi DP. Lu mau masuk bui? Karena itulah si Anya jadi semangat. Hingga beberapa jam kemudian, meski udah belajar mati-matian, si Anya masih kayak Patrick Star yang membuat si Yuri surrender. Ini aku udah buatin kue loh. Karena itu juga si Anya jadi kepikiran kalau ia pintar kayak Einstein, pasti ia bakal lebih mudah menyelamatkan si papa. Hingga gak lama kemudian si papa pulang dan ngelihat hasil latihan si Anya tadi yang ternyata pelajarannya gak bakal ada di PTS nanti. Beberapa minggu berlalu, waktu PTS pun dimulai. Si Anya pede karena udah belajar mati-matian. Namun ujung-ujungnya sih tetap si papa lah yang berjuang dengan nyamar jadi guru di sana buat ngubah lembaran jawaban si Anya. Tapi sebelum itu si Lloyd ngelihat orang BGT yang mencurigakan, yang ternyata ia juga mata-mata bala-bala yang diperintahkan seseorang buat ngerubah nilai ulangan juga. Tapi pas mau ketahuan ya tinggal cosplay jadi bendera. Pas mau buka pintu yang kekunci ya tinggal hancurin aja. Yang ujung-ujungnya si Lloyd lah yang jadi support system biar mereka gak ketahuan. Hingga si abal-abal ini ketemu dengan penjaga yang sempat curiga ke dia. Namun beruntung si Lloyd nambalin si abal-abal dengan pura-pura tanda pengenal dia jatuh. Hingga mereka sampai di berangkas penyimpanan soal. Si abal-abal gak bisa buka kunci dan milih kabur. Namun pas si Lloyd berhasil membukanya, ia disarang oleh si abal-abal ampe pingsan. Tapi itu cuman bohongan. Yang ternyata si abal-abal mau ngubah nilai si Damien jadi jelek. Dan gak lupa juga buat kasih tanda tangan biar banyak orang yang kenal dia. Karena itu juga si Lloyd kebangun. Kayaknya sih mau pada baku hantam. Namun ternyata si abal-abal nyuruh si Lloyd bilang ke orang-orang dia tuh seorang mata-mata terkenal. Alhasil si papa ngubah lagi nilai si Damien ke semula karena bakal gawat kalau si Damien gacor Zeus. Hingga beberapa hari lewat, akhirnya diumumin lah nilai PTS-nya. Yang tentu aja si Damien bisa dapat yang pertama. Sementara si Anya dengan pedenya bangga karena dapat urutan kedua dari bawah. Ayahku pasti bangga melihat ini. Pas sampai di rumah, si Anya diceramahin si Lloyd karena bisa-bisanya bangga dengan nilai sampah begini. Yang penting gak 11-12 sama Nobita. Dan begitulah hari-hari keluarga dusta yang penuh cobaan ini. Meski mendapat banyak rintangan, tapi dengan kebersamaan mereka dapat menghadapinya dengan mudah. Ya meski 90%-nya si papa sih yang berjasa. Dan sampai sini dulu ceritanya, dan bakal dilanjutin di minggu depan. Jadi kalian jaga kesehatan dan jangan sampai meninggal sebelum nonton part 2-nya ya.